Dalam BAP ini, ya, ini tidak konsisten semua. Saya mau tanya, yang mana yang benar? Jadi begini Bapak, dapat saya jelaskan. Biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BAP ini. Ya harus ditanyakan. Iya, makanya saya tanya. Saudara penasihat hukum beri kesempatan Baik, yang untuk menjawab. ya, saya mau jelaskan bahwa ini harus saya tanyakan karena tidak konsisten, Yang Mulia. Silakan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Bapak. Di mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai mementas. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali Ini kejadian tidak itu? konsisten. Sudah setelah saudara tidak ada. Izin Bapak, penasihat hukum ini menanya sama saksi. Saya tanyakan ini tidak konsisten. Makanya tanya kita aja, jangan menekan kayak gitu. Sudah cukup. Penasihat hukum Nanya silakan yang bertanya. senang aja. Saya tanyakan, Yang Mulia. dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf. Metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHAP, karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHAP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Motif itu bukanlah bagian inti delik, sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHAP yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Didakwakan itu ya sesuai dengan azas hukum yang menyebutkan actori incumbit onus probatio atau onus probandi. Siapa yang mendakwa, maka dia harus membuktikan dakwaannya. Nah, pada ketika dia tidak bisa membuktikan dakwaannya, konsekuensinya orang yang didakwa itu harus divonis bebas. Antara pelaksanaan dengan niat itu ada waktu, ya, ada waktu antara niat dan pelaksanaan. Ketika timbul niat, ya, kemudian merencanakan. Nah, berapa waktu untuk merencanakan pada itu harus ada jeda dengan pelaksanaannya, gitu. Jadi pembunuhan berencana itu pasti ada jeda antara niat dengan pelaksanaan. Lain kalau umpamanya pembunuhan yang tidak berencana, dia terjadi secara spontan dalam satu perkelahian atau dalam satu keributan umpamanya tanpa ada perencanaan. Nah, perencanaan itu juga itu akan tergambar dari kesiapan orang yang melakukan. Kemudian pemutusan kehendak dengan tenang juga termasuk. Adanya jarak waktu tertentu ini juga termasuk. Dan bahkan yang terakhir itu ditambah dengan pelaksanaan rencana dengan tenang. Itu Verdi Sambo bersama istri kemudian menyuruh Ricky Rizal untuk menembak, tapi Ricky Rizal tidak mau. Ya. Kemudian dipanggillah Eliezer. Nah, Eliezer dalam hal itu tekanan batin ya, sampai dia kemudian berdoa di kamar mandi. Kemudian yang juga agak janggal itu adalah pistolnya Yosua itu sudah disita mulai dari Magelang. Tadi apa yang disampaikan dengan oleh Pak An, saya sangat setuju sekali. Banyak kejanggalan dan sebetulnya banyak fakta yang sudah tertuang di persidangan bahwasannya unsur pembunuhan berencana yang dilakukan oleh FS dan PJ dan seluruh terdakwa yang lainnya itu sudah hampir tidak mungkin untuk dihindari, karena menurut saya semua unsur itu sudah terpenuhi. Yang pertama,
diperkuat sendiri dengan statement FS yang bahwasannya ada peristiwa di Magelang. Artinya kalau sudah ada peristiwa terlebih dahulu, kemudian dilakukan eksekusi, artinya itu memang sudah seperti balas dendam begitu kan. Peluang hukuman mati Verdi Sambo sangat tipis usai dosa besarnya. Ex-hakim kemanusiaan orang ini. Kasus Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J ini cukup menyita perhatian publik sejak awal. Seiring berjalannya waktu, dari perkara ini banyak pihak yang berharap tersangka Verdi Sambo dapat dijatuhi hukuman mati. Sebab masyarakat menilai bahwa perbuatan Verdi Sambo itu sangat kecil dan merugikan orang banyak. Diketahui tak sedikit polisi-polisi yang turut merasakan imbas dari kasus tewasnya Brigadir J di Duren 3. Sehingga publik pun optimis terkait hukuman mati kepada mantan Kadif Propam Polri bakal terjadi. Akan tetapi, anggapan tersebut tidaklah sama dengan salah seorang mantan hakim, Asep Iwan Iriawan. Asep sebelumnya sempat mengabdi di Pengadilan Negeri Tangerang. Dirinya membandingkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tempat sidang kasus Verdi Sambo digelar dengan pengadilan negeri yang lainnya. Tak luput juga membandingkan dengan Pengadilan Negeri tempatnya dulu bertugas. Jadi nggak pernah ada sejarahnya Selatan itu menjatuhkan hukuman mati di perkara pembunuhan, ungkap Asep mengutip dari YouTube medcom.id. Sebaliknya, menurutnya PN atau Pengadilan Negeri Tangerang banyak dihuni hakim-hakim yang dinilai berani menjatuhkan vonis mati kepada terdakwa, di mana hukuman mati tersebut dijatuhkan pada para tersangka atas kesalahan yang pernah diperbuat. Kemudian juga latar belakang hakim yang bersangkutan. Untuk hukuman mati, boleh dibilang nggak ada rekam jejaknya, ibunya. Menurut mantan hakim tersebut, seorang Verdi Sambo yang merupakan penegak hukum sangat layak mendapat vonis mati. Sebab kasus yang dia lakukan itu sangat merugikan banyak orang dan kini mencuri perhatian masyarakat. Harusnya maksimal karena yang melakukan seorang penegak hukum dan juga perkaranya menarik perhatian publik, ungkap Asep Iwan Iriawan. Dirinya menyebut sejumlah dosa besar yang dilakukan suami Putri Chandrawati di dalam kasus ini, hingga menurutnya Verdi Sambo layak divonis hukuman mati. Dia menembak dengan cara biadab. Menurut orang lain yang jadi korban tidak hanya dia. Asep Iwan Iriawan juga sempat mengatakan dampak dari perbuatan Sambo tidaklah sedikit. Terlepas dari polisi itu menjalankan tugas atau terpaksa, bayangin keluarganya, istrinya, anaknya kena bully. Jelas ex-hakim. Dia pun berkelakar jika dirinya yang menjadi hakim dalam perkara tersebut vonis mati untuk Verdi Sambo sudah jelas. Tapi kalau saya hakimnya, pasti mati karena dampaknya sangat besar, kelakar Asep. Mantan hakim itu pun menyebut bahwa peluang vonis mati kepada suami Putri Chandrawati itu sangatlah tipis. Tapi seperti yang saya bilang, peluang untuk itu tipis sekali, jangankan mati, seumur hidup saja nampaknya tidak, ungkap Asep. Hal tersebut ia katakan berdasarkan track record hakim yang menangani kasus tersebut. Saya berani mengatakan itu lihat track record dan meyakini dan keyakinan dari hakim itu sendiri. Ini tampaknya sangat-sangat tipis, timpal Asep. Kasus yang menyebabkan nyawa mantan ajudan Verdi Sambo melayang tersebut hingga kini masih dalam proses penyelidikan.
Persidangan demi persidangan terus berlanjut guna memecahkan teka-teki yang menjadi misteri dalam perkara ini.